selamat datang di podcast Bulan Bahagia. Dalam episode kali ini, Romo Tanjung Kartawijaya akan menceritakan kisah hidupnya dari masa kecil hingga akhirnya bersedia menjadi Ketua Umum Bulan Bahagia yang pertama. Yuk, simak selengkapnya. Romo berarti ketemu Sukong tahun berapa, Romo? Oh, saya waktu itu bukan pertama kali ke Palembang selama saya kira-kira 3 kali lagi. Iya. Umur 24. Waktu itu berarti Sukong lagi ke Palembang ya, Romo? Palembang ya. Oh, Palembang. Banyaklah pelajaran dari Sukong, misalnya kalau kita menghadapi masalah, bagaimana mengatasi masalah. Jadi ada satu yang bisa saya sharing, ini sangat penting bagi anak-anak muda. Iya. Jadi pada waktu Sukong ke Palembang, iya. itu yang menjemput Sukong itu sudah wajib ketua MBI sama ketua yayasan. Oh, Nah, jadi ketua MBI-nya ada satu namanya Romo Tejo, ke belakang jadi biku Giri namanya. Jadi sudah meninggal. Ketua yayasan saya itu tahun 66. Jadi kita jemput, lantas saya yang nyupir. Pada waktu perjalanan itu asik ngobrol. Jadi waktu saya nyupir tidak memperhatikan speed, mungkin lebih dari 40. Lantas ditembak sama PAL, polisi angkatan udara di Talang Betutu. Lantas tembak itu Romo Tejo bilang, kita ini ditembak loh. Saya suka begitu, betul. ditembak gimana, Romo? Tembak atas karena melampaui speed. Oh, Speednya, waktu itu 40 udah lewat speed limit ya, Romo? iya. Jadi waktu itu saya bilang sama Sukong, ini kita sudah jauh. Itu saya tancap gas saja, kita langsung pergi. Oh, Sukong ngomong jangan. You stop, you mundur, ditemuin, you minta maaf. Oh. Ngomong gitu. Sudah saya minta maaf, saya bilang ada rohaniawan yang segera mau ceramah, jadi saya lupa sehingga speed saya melampaui gitu. Nah, sudah masuk di situ, Sukong bilang, sekarang saya kasih tahu ya, kalau ajaran Buddhis itu kalau ngadepin masalah itu ada 3 tahap. Satu itu terima kenyataan, Iya. jangan lari dari kenyataan dengan hati yang tenang. 2, hadapi dulu. Oh. Terima, hadapi. Habis terima kita harus hadapi. Hadapi seperti saya sudah mundur, Iya. gitu. Hadapi. 3, atasi dengan kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan orang itu punya tingkat-tingkat yang berbeda-beda, sehingga belum tentu kita anggap kita selesaikan dengan kebijaksanaan kita, tapi itu bisa mengatasi masalah, belum tentu selesai. Jadi tahap 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah dilakukan, tapi masalahnya itu tidak selesai. Nah, kalau di dalam ajaran Buddha itu mengatakan serahkan kepada sang waktu dan karmanya. Serahkan kepada sang Sang waktu dan karmanya. Kalau waktunya sudah tiba, karmanya sudah matang, Iya. sudah matang berbuah, masalahnya pasti selesai. Di situ saya selalu berpegang teguh dengan ajaran Sukong ini untuk menghadapi segala masalah. Jadi jangan pernah menjadi pelarian, lari dari kenyataan gitu ya. Iya. Nah, itu salah satu. Oke, apa lagi? Berarti waktu itu Romo masih umur 24 ya? Enggak, saya waktu itu sudah 27. 27. Nah, sudah ketua. Pertama kali kenal sama Sukong itu saya umur 24. Oh, Tahun 62. 62 berarti masih jadi guru, Romo? Ya, kira-kira antara guru dan mencoba berusaha sendiri. Toko kulit gitu ya. Toko kulit? Ya. So, teman saya itu memang jual sepatu. Oh. Jadi dia bilang kalau ada modal sedikit bisa buka toko kulit, tidak perlu modal besar kan. Iya. Nah, jadi antara itulah, antara ngajar, sore ngajar, paginya saya
jaga toko gitu. Oh. Romo dulu ngajar apa Romo tahun? Jadi waktu saya ngajar itu sebetulnya belum selesai SMA. SMA kelas 2 saya sudah diminta ngajar karena kurang guru bahasa Indonesia. Oh. Bahasa Indonesianya, ya. Jadi SMA 2 saya ngajar. Iya. Saya selesai SMA itu tahun 58, 57 saya ngajar itu. Iya. 58 ngajar sampai 61 lah, 4 tahun saya ngajar di situ. Ngajar bahasa Indonesia. Oh, justru ngajarnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. So memang keluarga saya keluarga peranakan kan. Iya. Papa itu di zaman Belanda itu termasuk pejabat Belanda. Oh. Seperti kapitan apa. Oh. Tapi zaman Jepang kita ekonominya ambruk total, ya terpaksa berjualan, jualan kue apa. Saya sama Papa sekalipun jadi pejabat tinggi, tapi pagi-pagi jam 4 jam 5 ya kita nganter kue titip ke pasar gitu. Jadi kehidupannya memang sangat teruji. Nah, saya justru senang kondisi-kondisi anak-anak muda kalau ekonominya sangat sederhana, itu kesempatan untuk membangkitkan semangat, sebab kondisi yang buruk itulah menjadi vitamin kita bagaimana bisa mencari semangat tekad, ilmu yang kuat untuk mencapai sasaran. Dan akhirnya saya ngajar 4 tahun, saya buka dengan kawan-kawan buka percetakan. Nah, itu banyak perlu modal besar, jadi kita join orang 5 termasuk dengan konglomeratnya Palembang. Dan saya sudah banyak aktif di pemerintah sebagai ketua Bakom PKB ya, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jadi bagaimana menjaga keharmonisan, dan ketua umumnya dari pemerintah, ketua satu dari swasta, dari keturunan Tionghoa, saya. Nah di situ banyak bergaul dengan pejabat-pejabat. Pada akhirnya menurut gubernur saya ini lebih pantas dijadikan penasehat gubernur gitu ya. Nah, lantas diminta jadi penasehat gubernur, terpilih menjadi anggota DPRD. Tapi saya tidak langsung menjabat karena ada satu teman kolonel yang pensiun, dia butuhkan jabatan itu. Jadi atas permintaan gubernur, bagaimana serahkan aja sama dia ini ketua umum Bakom itu militer, udah pensiun. Romo kasih gitu aja kasih gitu, kesempatan seperti itu. Tapi itu saya katakan, kesempatan itu kalau kita bisa manfaatkan dia akan berguna, tapi kalau kita salah gunakan dia akan menjadi malapetaka. Jadi antara malapetaka dan berkah itu tergantung dari kita bagaimana melaksanakan tugas-tugasnya itu. Dengan saya tidak menjabat sebagai anggota DPRD, berarti waktu saya tidak banyak terbuang. Saya bisa konsentrasi ke dunia bisnis. Nah, bisnis saya supplier ke Koda, ke militer, ke gubernur, ke pemerintah lah, ke Pertamina. Nah, di situ ya cepat mendapatkan berkah dan keuntungan dalam arti duit. Tapi lama-lama saya juga merasa hati nurani saya tidak mengizinkan. So, permainan-permainan itu selalu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan para pejabat, tapi sangat merugikan negara. Saya pada waktu itu sudah merasa sudah kurang cocok bidang ini, sehingga karena saya sering rapat di pusat dengan Sulyo, dengan Pak Muhtar, William Suryajaya, itu yang ya itu Kenji masih muda waktu itu. Jadi kita rapat gitu. Saya terpilih dari daerah ikut dalam penataran P4. Nah di situ saya satu kelompok dengan Pak Mutaryadi. Satu kelompok itu kenal. Kenal Pak Mutaryadi dari situ? Dari situ kenal.
Situ lantas dia banyak keluar teori-teorinya yang saya anggap sangat matang gitu. Nah, setelah itu saya lebih kenal lagi dengan Ketua Umum Bakom, namanya Pak Hasim Ning. Pak Hasim Ning ini partnernya Pak Muhtar bikin Lipo. Ya, Pak Hasim Ning minta saya menjadi menjadi pemimpin cabang bank di Palembang. Oh dari situ. Nah, dari Pak Hasim Ning sebenarnya, bukan dari Pak Iya. Muhtar. Sekalipun waktu pelatihan Pak Muhtar ketemu, katanya cari saya bilang enggak, saya ikut pelatihan. Pelatihan apa? Katanya you jangan ikut pimpinan cabang di Palembang. Saya bilang kenapa? Kita butuh, you mesti ke Beijing. Nah, mewakili kita ke Beijing, sebab bahasa Mandarin saya, itu jalan pikiran udah cukup matang. Jadi kalau ketemu dengan pejabat di Beijing komunikasinya masih bisa nyambung lah. Makanya terakhir pada waktu Xi Jinping datang, saya diminta mendampingi Xi Jinping, ya oleh karena itu ya. Karena ada pengalaman di Beijing. Pengalaman di Beijing, saya di Beijing dapat 2 tahun. Pas Romo temenin Pak Xi Jinping, ngapain aja Romo? Dan pada waktu itu Xi Jinping baru sebagai wali kota Fuzhou ya. Fuzhou itu salah satu kabupaten di Hokkien. Fuzhou, tempat kecil itu. Kalau saya Changzhou, lebih besar dari Fuzhou. Dia sebagai wali kota mencari partner kekurangan modal untuk membangun negara di Tiongkok itu. Jadi mencari para pengusaha yang sudah mapan di Indonesia, termasuk Lim, Pak Muhtar, untuk invest di situ dong. untuk invest di sana. Nah, akhirnya Pak Muhtar bilang, oke lah, saya sibuknya di Beijing, dia ngurusin pusat Beijing kan. Iya. Kalau ini kabupaten kecil, jadi serahkan saya ke 12 hari nemenin Pak Xi Jinping ini ke daerah mencari investor. Mulai dari Jakarta dulu, Jakarta ke Bandung, Jogja, Surabaya. Tapi pada waktu di Jogja, dia mendadak bilang, dia pernah dengar di Jogja ini, sekitar Jogja ada Bengawan Solo. Kata Xi Jinping. Iya. Saya heran juga. Saya bilang iya, kok tahu? Waduh, kalau saya tidak melihat itu, saya tidak bisa pulang. Karena istri saya pesan bahwa harus lihat Bengawan Solo. Harus nonton Bengawan Solo. Karena lagu Bengawan Solo itu sudah sangat terkenal. Di China, di Jepang. Bahkan pada zaman itu ya, Romo? Pada zaman itu. Dan istrinya memang penyanyi terkenal. Penyanyi terkenal. Oke, kita bawa ke Bengawan Solo di sini. Kita lihat ya, sangat sederhana, tapi akhirnya beliau pesan, coba kontak aja dengan pemerintah daerah. Ini nilai jualnya sangat tinggi di Tiongkok, di Jepang, di luar negeri, tahu semua Bengawan Solo. Tapi mesti dikelola supaya banyak wisata asing datang ke situ. Nah, di situ saya banyak kesempatan ngobrol sama Xi Jinping. Itu 12 hari lah. Kita pakai mobil, tidak pakai pesawat. Di situ saya banyak dapat pelajaran begitu berwibawanya seorang Xi Jinping dan begitu memperhatikan anak-anak buahnya. Dari situ sudah kelihatan sangat sederhana. Kita juga nggak nyangka bahwa beliau itu akhirnya menjadi pemimpin Tiongkok, bahkan pemimpin dunia sekarang. Terus setelah nemenin Pak Xi Jinping waktu itu, Romo cerita apa sih ke anak cucu Romo? Oh iya, lalu dengan anak cucu nggak banyak, cuman saya katakan kalau di dalam perjuangan hidup ini, itu networking paling penting. Networking. Jadi pokoknya kalau saya dapat kesempatan itu, kata orang itu nasib. Nasib itu pakai istilah yang sederhana, padahal bukan. Yaitu di samping jodoh, tapi kita sendiri mesti punya potensi. Kalau bahasa Mandarin saya tidak bisa nyambung dengan pejabat-pejabat, saya nggak mungkin dipakai. Ya, kalau banyak pola pikir saya juga tidak bisa mengikuti perkembangan alur pikiran beliau-beliau itu,
saya juga tidak mungkin diutus sebagai utusan satu-satunya untuk mendampingi, tapi menjaga keamanan banyak dari itu. Jadi yang saya wariskan kepada anak atau cucu, jangan pernah lupa untuk menjalani hidup dalam kehidupan ini, itu menjaga, harus ada ilmu, harus ada iman, dan di samping itu yang ketiga ini networking. Jadi kalau kita kirim anak ini ke luar negeri, bukan hanya ilmu yang kita ingin dapatkan, tapi networkingnya. Ketemu teman misalnya dari Amerika atau dari Hong Kong ini. Sekalipun mengirim anak ke luar negeri itu menurut pengalaman saya juga ada segi positif dan negatifnya. Negatifnya kalau kita kirim dari SMA, dia S1-nya di luar negeri, itu lebih berisiko. Karena cepat terkontaminasi dengan budaya setempat. Sehingga budaya, hubungan emosional antara orang tua sama anak itu lebih renggang. Kalau budaya Tiongkok khususnya, pada umumnya budaya Timur, itu hubungan keluarga itu lebih kental. Tapi kalau sudah sampai di luar negeri, itu kadang-kadang dia panggil papanya juga panggil nama. Nah, budaya-budaya itu kurang cocok bagi kita. Jadi kalau anak-anak terlalu cepat dikirim ke luar negeri, tidak punya basicnya kuat, bisa hilang budayanya. Romo, kita semua kan, apalagi yang nonton, bahkan papa mama saya pun kenal Romo itu setelah Romo udah senior, udah seperti ya lebih muda dari sekarang, cuman udah senior, udah jadi pandita. Kadang kita suka penasaran Romo. Romo pas masih kecil itu ngapain sih? Hidupnya bagaimana sih? Mainnya kemana sih? Mungkin ini ya, waktu kecil itu kehidupan saya, kondisi keluarga sangat mewah dan punya kekuasaan tinggi, tapi saya tidak merasakan. Karena saya ini itu anak tunggal dari istri yang keempat. Papa saya punya kekuasaan tinggi, kapitan. Zaman Belanda kapitan itu tinggi. Jadi istri boleh banyak, macam-macam lah. Itu badan besar. Kalau Belanda memanfaatkan wibawa otot dan otaknya. Tapi pada waktu saya lahir, ya papa memang sudah usianya sudah 64. Mama 47. Menurut itu ajaran Tionghoa ini, I Ching namanya. I Ching itu ya ajaran. Wanita itu kalau sudah 7 kali 7, 49, sudah tidak bisa melahirkan. Laki-laki 8 kali 8, 64, sudah tidak bisa melahirkan. Tapi papa saya 64, saya bisa, jadi badannya ya kecil kayak gini, badan papa saya besar sekali. Begitu Jepang datang, hancur total, semua hancur. Bahkan pejabat-pejabat ini banyak yang ditembak mati, masuk penjara. Papa saya tidak di penjara, cuman habis semua harta benda, habis semua. Jadi kita dari nol. Mama jual kue dan saya ikut mama pagi-pagi jam 4 nganter ke pasar. Pasar itu dari rumah 3 km jalan kaki kan. Jalan kaki 3 km. 3 km. Jam 4 pagi, Romo. Jam 4 pagi. Sampai di situ jam 5 lah gitu ya. Jam 5. Nah, toko-toko kopi tiam itu sudah mulai buka ya. Itulah kehidupan kita sampai dengan SD, SMP saya sudah mulai numpang di rumah keluarga, piara babi, piara ayam. Di situ hidupnya sangat sederhana. Tapi saya tidak merasa menderita, saya merasa senang saja. Sudah itu SMP kelas 3 saya mulai kerja di sekolah dari juru tulis. Makanya saya senang tulis kaligrafi, tulisan Mandarinnya kelihatannya agak mendingan karena terlatih dari SMP kelas 3. Dari SMP udah mulai nulis? Nulis, sebab tidak ada buku Mandarin waktu itu, tidak dibolehkan. Jadi semua buku-buku atau
naskah apapun itu saya nulis di stensil. Stensil itu apa, Romo? Di stensil SMA 2 saya sudah diminta ngajar bahasa Indonesia gitu. Sehingga banyak urusan-urusan sekolah ke Departemen Pendidikan itu saya yang ngurus. Nah, ini sebenarnya jalur-jalur yang diciptakan oleh kondisi yang saya harus nganter laporan ke Departemen Pendidikan, semua harus begitu. Sehingga saya punya jalur ke Departemen Pendidikan. Teman-teman dari kepalanya sampai itu teman. Nah ini sudah saya tidak ngajar lagi, saya jadi supplier ke Departemen Pendidikan. Sekali beli kapur tulis itu bisa ratusan kotak gitu ya. Kita belinya ke Semarang, jadi charter kapal gitu. Cepat sekali dapat rezeki ya. Tapi akhirnya itulah terketuk hati nurani yang pasti negara dirugikan. Iya. Kita sebagai supplier diuntungkan, pejabat juga diuntungkan. Jadi ya kalau sekarang ini sasaran KPK lah gitu ya. Jadi saya cepat akhirnya setelah saya kenal dengan Pak Muhtar itu terus diminta oleh Pak Hasimning. Sebenarnya ke Lipu itu bukan saya minta, Pak Hasimning minta. Nah, dia merasa kalau pemimpin bank di daerah harus mempunyai 3 syarat. 1, networking-nya luas, pergaulannya luas. Nah, saya kan mantan guru, yang jadi pengusaha itu banyak murid-murid, sudah kenal kan lah, Palembang juga nggak besar kan itu. Iya. Nomor 2, bahasa menguasai. Nomor 3, mereka mungkin lihat ya cukup inilah orangnya cukup jujur. Di bank itu ketepatan waktu, kejujuran itu diutamakan. Tidak lama saya dikirim ke China, sudah dari China kirim ke Vietnam. Pulang-pulang saya diminta menjadi staf pribadi Pak Muhtar. Di situ saya banyak dapat pengalaman hidup. Romo, apa ya? Kalau anak muda zaman sekarang kan banyak yang gampang silau, Romo. Lihat orang berhasil dikit, suka silau gitu sama keberhasilan orang lain. Silau dan galau jadi. Iya. Silau dan galau. Nah gini ya, ini pertanyaan benar-benar bagus. Jadi pengalaman saya, kalau terjadi begitu, jangan pernah lupa. Kita selalu ingat bahwa mata kita ini selalu melihat kelebihan orang. Kenapa kita melihat kelebihan orang? 1, kita berusaha untuk belajar dari mana dia bisa sukses. Iya. Kita belajar. Kadang-kadang kita tanya, dia nggak mau kasih tahu karena dia iri atau dia takut kalau kita ngambil ilmu. Tapi dengan diam-diam kita bisa pelajari. Oh gitu. Dia mendapatkan hubungan itu karena networking-nya bagus. Kenapa ada networking? Karena dia menguasai bahasa, karakternya bagus, dia tidak egois. Jadi mata ini lihat kelebihan orang untuk dipelajari. Kalau lihat kelebihan orang, di samping kita bisa meningkatkan kualitas, kita juga bisa melapangkan dada, senang. Dan orang yang kita puji, dia juga senang. Ya, kita puji dengan ikhlas lah, bukan puji. Kadang-kadang puji ini ada 2 makna. Puji untuk menjatuhkan orang. Wah, you hebat sehingga dia terhina bobo, dia jatuh. Tapi kita puji dalam hati yang sebenarnya. Nomor 2, hati kita ini jangan pernah lupa dengan kebaikan orang. Umpamanya, kalau saya merasakan yang bisa mengantarkan saya bisa kenal sini kenal situ, itu saya anggap alma mater saya di Palembang, Cicung namanya. Guru-guru saya di sekolahan saya, guru saya itu karena dia males, semuanya dia suruh saya kerja. Jadi laporan ke departemen saya yang nulis, dia tinggal tanda tangan, saya yang nganter. Akhirnya networking-nya saya dapat. Tapi saya tidak pernah lupa kebaikan dia, kebaikan alma mater, kebaikan Pak Muhtar,
kebaikan, lebih-lebih kebaikan orang tua. Jadi tiap kali kalau sembahyang di samping itu Tiratana Triratna, yang keempat saya selalu ingat berterima kasih dan hormat bersujud kepada papa mama yang telah melahirkan saya, membesarkan saya dan mendidik saya, sehingga saya bisa menjalani hidup dalam kehidupan ini dengan baik dan benar, penuh rasa cinta kasih dan toleransi, hidup sejahtera, sehat dan bahagia. Ya. Jadi 4 kali pahit ya. Biasanya kita ini Triratna kan 3 kali. Iya. Kalau saya tetap 4 kali. Oh, yang keempat? Yang keempat itu berterima kasih, hormat dan sujud kepada papa dan mama. Karena papa mama telah melahirkan saya, membesarkan saya dan mendidik saya. Sehingga saya bisa menjalani hidup dalam kehidupan ini dengan baik dan benar. Tadi Romo cerita, Romo tiap kali sembahyang, nama Saraya tetap 4 kali. Romo sangat respect sekali sama orang tua. Apa sih pelajaran yang diajarkan oleh orang tua Romo yang sampai saat ini Romo pegang terus? Begini ya, pada waktu Papa meninggal itu 72, saya baru umur 11 tahun. Jadi nggak banyak nih. Papa tidak banyak mengajarkan tentang budi pekerti, sebab dia mainnya kekuasaan, kebiasaan kekuasaan kan. Ya, keras, kasar dan macam-macam. Jadi tidak banyak secara real gitu ya. Tapi sebagai anak tidak boleh melupakan jasa orang tua, apapun dia. Ya. Jadi saya tidak banyak dari situ dapat pengertian ini. Pengertian ini kita banyak dapatkan dari mana? Dari ajaran Konghucu, ajaran apalagi Buddha Dharma. Dan sebelum kenal Buddha Dharma, sebelum kenal Sukol, kita ini Tridharma itu lebih banyak ke Konghucunya. Konghucu itu yang banyak sekali mengajarkan hubungan antara manusia. Bedanya antara Tao, Konghucu dan Buddhis, kalau Tao itu mengajarkan hubungan manusia dengan alam, termasuk karma-karma ini kentalnya di Tao sebetulnya. Hukum sebab dan akibat itu hukum alam itu. Lantas kalau Konghucu ini mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia, Jani dan Ekwansi. Bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak, anak yang bersaudara, bagaimana yang kokoh melindungi adik, titi menghormati kokoh dan sebagainya. Itu ajaran Konghucu. Nah, kalau ajaran Buddha ini menurut saya yang saya rasakan betul-betul di jalan tengah ya, jalan tengah. Makanya kalau di dalam buku-buku itu selalu dikatakan Ju Se Tao. Ju itu Konghucu, Se itu Sakyamuni, Sakyamuni Po. Tao itu Tao Jia. Dia selalu di tengah. Jadi dia bisa mencari keseimbangan. Tidak ada yang radikal. Di situ luasnya Buddha Dharma ini. Makanya kita katakan Buddha Dharma itu indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Karena dia sangat praktis. Begitu praktisnya kan cuma berapa kalimat. Jangan berbuat jahat. Perbanyak kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Semua agama juga bisa. Tapi yang ketiga tidak tentu semua agama bisa. Sucikan hati dan pikiran itu. Nah, itu punya kebijaksanaan tersendiri yang saya alami. Tapi jangan pernah kita salahkan mereka yang berbeda dengan kita. Mereka melihatnya dari sudut pandang itu. Romo, saya penasaran. Kalau sekarang kan kita yang muda-muda belajar Dharma gampang, di mana-mana ada. Zaman dulu Romo belajarnya gimana, Romo? Ya. Apalagi ketika Romo lahir, orang tua udah lumayan berumur. Terus sekarang Romo sangat kuasain bahkan Chinese culture juga, jadi penasihat juga ya di inti ya. Ya di inti betul. Di inti. Belajar dari mana gitu ya? Iya. Ya, so
pengertian dhamma ini sesungguhnya ya, bukan yang sempit kita bisa artikan dhamma itu adalah ajaran Buddha. Tapi kalau arti yang luas, Iya. segala sesuatu yang benar, yang indah, itulah dhamma. Oh. Mama saya buta huruf ya. Dia tidak bisa mengajarkan dalam arti lisan, tapi Iya. dia mengajarkan dengan perbuatannya, perilakunya, sehingga kita lihat, oh ini, jangan bohongin orang, jangan bikin orang susah. Dia tidak belajar dhamma, bahkan dia buta huruf. Sebab untuk menghayati dhamma dan melaksanakan dhamma itu tidak mesti ke wihara. Cuma kalau ke wihara kita berbakti, memang ada pekerjaan yang bisa kita gotong royongkan, dan kita sumbangkan sesuatu sajian. Tapi sajian ini juga bukan Budanya yang makan, kan? Pada akhirnya kita juga yang makan. Kita juga yang makan setelah diturunin. Iya. Justru berarti Dharma itu bukan cuma kita belajar di wihara, bukan cuma pas kebaktian, tapi di kehidupan sehari-hari juga ya. Di kehidupan sehari-hari. Nah, begitu kita menjalani kehidupan sehari-hari dan ketemu buku yang kebetulan masuk, ada buku-buku Mandarinnya. Nah, itu saya lebih meresap, apalagi yang diajarkan oleh Ching Hung Fase nih. Nah, itu budi pekerti dan budaya Tiongkok kuno itu nilai-nilai luhurnya betul-betul ditonjolkan. Sekalipun tidak semuanya cocok di kita. Yang tidak cocok ya sudah kita lupakan, yang cocok kita kembangkan. Makanya saya merasa sudah cukup, saya cukup berdharma bakti kepada baik Indonesia maupun kepada Jungpo gitu ya. Pada waktu saya mengajar di UI, saya selalu mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Tiongkok yang luhur itu, yang nilai-nilainya tinggi. Banyaklah tentang bakti kepada orang tua dan sebagainya itu. Nah, pada waktu saya mengajar di Vietnam, saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, di Universitas Indonesia ngajar bahasa Mandarin, di Vietnam ngajar bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu bukan sengaja untuk mengajar sebetulnya. Duta besar kita menanyakan siapa di antara perwakilan. Saya kan perwakilan LIPU di sana. Iya. Perwakilan banknya. Iya. Siapa yang pernah mengajar di universitas? Di antara kita itu saya angkat tangan, ada satu teman lagi yang angkat tangan. Mengajar apa? Saya bilang, saya di situ ngajar bahasa Mandarin. Nah, katanya di sini kita kekurangan dana untuk mengirimkan dosen ke universitas Ho Chi Minh gitu. Ho Chi Minh University. Ho Chi Minh University. Bersedia nggak mengajar di situ? Tapi honornya sangat sederhana. Saya bilang honornya nggak usah pun nggak apa-apa. Saya bersedia. Asal tidak ganggu jam kerja di sore jam 3, ngajar sampai jam 7 gitu. Wow. Di situ kita ngajarin budaya luhur dari Indonesia, gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Jadi di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung, apa? Itu nilai-nilai yang luhur semua kan. Iya. Jangan pernah lupa kacang di kulit, kacangnya Pak Sudamek gitu ya. Iya, jadi Pu Wang Chu Xin namanya dalam bahasa Mandarin. Pu Wang tidak pernah melupakan pada cikal bakalnya. Yin Sui Si Yan. Kalau kita minum air, jangan pernah lupa dengan sumbernya. Itu nilai-nilai yang luhur semua. Nah, jadi saya rasa ada. Pada waktu usia-usia seperti saya, pada waktu menjelang ajal gitu. Kalau saya bisa selalu mengenang sesuatu yang pernah saya lakukan yang saya anggap pantas sebagai warga negara Indonesia, saya telah melaksanakan tugasnya, mengembangkan itu budaya-budaya yang positif. Dan sudah itu sebagai warga Indonesia, saya juga kembangkan budaya Indonesia di Vietnam. Kalau di UI ini mengembangkan budaya leluhur kan. Iya. Cuci kuo, jadi cuko. Kalau cuko itu Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ya, Ibu Pertiwi cuci kuo.
cuci kok itu leluhur. Leluhur. Negara leluhur. Dua-duanya harus seimbang. Berarti apa ya? Berbakti itu bukan selalu benar salah kita dukung. Kita berbakti kepada yang benar, kebenaran. Kadang-kadang papa mama kita sendiri salah. Iya. Tapi bukan berarti kita terus hantem papa mama, bukan. Beri pengertian. Ada satu pengertian namanya. Entah di Sutamana mengatakan jangan bergaul sama orang yang dungu. Itu ada kan? Iya. Saya lupa. Sutanya. Mahamanggala Sutta, Romo. Mahamanggala Sutta ya. Iya, yang berkah utama kalau nggak salah. Iya. Nah itu kalimat ini memang mesti dikembangkan sesuai dengan zamannya. Kalau kita tidak bergaul sama yang dungu, kapan dungu itu jadi pintar? Oh. Iya nggak? Jadi kita mesti bantu dungu itu supaya tidak dungu, jadi pintar, pengertian. Umpamanya ada orang mengatakan, "Mama, saya tidak percaya itu air itu di kecil-kecil itu sudah bisa menyelamatkan." Ya, you boleh tidak percaya, tapi sebelum air itu dikencingkan sudah dibaca dulu, jadi airnya air suci. Tapi yang penting you bisa selamat atau tidak selamat tergantung pada perjuangan, tekad, usaha, dan doa. Jadi doa itu peranannya ada nggak ada, tidak banyak. Tapi kalau doa pun tidak, usaha pun tidak, jangan diharapkan. Nol besar. Nol besar itu. Nah, inilah pengertian perkembangan Buddha Dharma sesuai dengan zamannya. Bahkan ada seorang biku senior di internasional yang mengatakan, sesungguhnya 10 tahun lagi tidak perlu adanya agama Buddha. Nah, kenapa gitu? Nah, itu semua orang kaget ya. So, ajaran Buddha ini sudah masuk semua ke ketatanan semua agama. Oh. So, dimanapun sudah masuk pengertiannya, bahkan lebih daripada itu. Jadi dikatakan ada atau tidak soal lagi. Kalaupun seseorang mengatakan saya bukan Buddha, tidak apa-apa, asal perilakumu sesuai dengan ajaran Buddha. Oh. Yang penting itu. Yang penting perilakunya. Bukan status di KTP-nya ya. Iya. Daripada dia mengaku dia Buddha, tapi kalau ada orang sakit parah sampai mati terus dia bilang, wah itu karena karmanya buruk. Sekalipun teorinya betul, tapi tidak pantas mengeluarkan kata-kata yang itu. Ya, jadi ya itulah ajaran Buddha. Makanya Cingko Pasri itu diminta jadi penasehat di PBB untuk bagaimana menjaga keseimbangan perdamaian dunia. Gitu. Beliau salah satu penasehatnya. Beruntunglah kita kenal, tapi bukan hanya kenal, hayati dan amalkan. Jangan kenal, saya sudah kenal agama Buddha, lantas merasa hebat gitu ya. Bukan itu. Tapi menarik tadi Pas Romo bilang, jangan karena kita udah belajar Dharma, ketika ada orang yang menderita kita malah judging dia, menilai dia sesuai dengan Dharma. Iya. Cuman kan sekarang banyak orang-orang yang nggak cuma belajar Dharma, misalnya belajar motivasi, kalau kerja keras pasti berhasil, terus ada orang yang nggak berhasil, dia bilang, wah kurang kerja keras. Gimana Romo caranya supaya nggak judging, nggak menghakimi Romo? Ya, istilah itu banyak juga saya dengar itu. Lebih-lebih itu motivator, kerja keras pasti berhasil. Tapi ada orang yang kerja keras tidak berhasil. Nah, kenapa? Dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu bukan hanya kerja keras, tapi mesti kerja cerdas, dan pada akhirnya kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya, cerdasnya itu dia ngikuti perkembangan pakai IT. Kalau nggak pakai IT, buang waktu mendapat informasi. IT 2-3 detik aja sudah dapat gitu kan. Tapi setelah dapat, dia harus ikhlas berbagi. Carilah umpamanya ilmu sebanyak mungkin, carilah harta sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa caranya harus yang normal. Jangan melanggar hukum agama, jangan melanggar hukum negara. Itu normal namanya. Sudah normal, jangan lupa beramal.
Iya. Dengan cara yang normal, jangan lupa beramal. Iya, ya. Boleh cari harta yang maksimal, tapi dengan cara yang normal. Nah, jangan lupa beramal.